Slow down, cowboy. Stop it! Let go of me! Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa yang memiliki hobi menonton dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film terbaru saja. Namun tak menutup kemungkinan untuk film-film lama bergenre horor, misteri, dan juga trailer. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua atas kesediaan hadir dan like beberapa video sebelumnya. Sebuah hal yang terlihat sangatlah sepele, namun sejujurnya ada sebuah kesenangan yang terasa sangat nyata namun tidaklah cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata saja. Sehingga dalam hati saya akan memohon kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah yang bisa dan akan membalas kemurahan hati teman-teman semua dengan adil dan setara. Dengan saya Dev dan inilah dia The Ledge 2022. Wakey wakey Kelly. Film dibuka dengan memperlihatkan Sophie dan Kelly yang sedang berada di sebuah villa di bawah kaki gunung Antelau, menyusun peralatan mendaki. Memandangi cincin tunangannya, Kelly mengingat kembali masa-masa indah ketika sedang bersama kekasihnya Luca. Kekasihnya itu tewas dalam sebuah insiden memanjat tebing. Tak lama kemudian sekelompok laki-laki tiba dan menempati villa di sebelah. Mereka adalah Joshua, Taylor, Ray, dan Zack. Terlihat Sophie memperhatikan Josh yang baru saja turun dari mobilnya dan begitu pula sebaliknya. Sepertinya mereka memiliki ketertarikan satu sama lain pada pandangan pertama. Lama kemudian Josh mendatangi mereka. Disambut oleh Sophie, Josh mengundang mereka untuk bergabung bersama kelompoknya dalam rencana pendakian dan berkumpul menghabiskan malam bersama. Mendiskusikan ajakan itu hingga kemudian Kelly menyetujuinya dan mereka memutuskan untuk pergi bersama mereka. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda di kaki bukit Antelau. Dengan api unggun, mereka berkumpul dan saling berbagi cerita. Namun Kelly tampaknya kurang menikmati suasana malam itu. Kemudian ia berpamitan untuk kembali ke tenda dan ketika itu Josh menahannya, meminta Kelly untuk tetap berada di sana. Sebuah upaya yang terlihat sangatlah kasar membuat Kelly sedikit kesal. Di dalam tenda kembali Kelly memutar video lama yang mengingatkannya dengan Luca, seorang pria yang mengajaknya untuk pertama kali mendaki tebing Antelau. Video itu membangkitkan kembali kenangan masa lalu yang membuatnya bersedih. Sedangkan di luar, Sophie yang saat itu minum terlalu banyak sehingga membuat kepalanya pusing. Berbicara terlalu banyak hingga tanpa disadarinya sebuah kata terlontar seperti meremehkan dan merendahkan kelelakian Josh. Namun Josh tampaknya cukup menerima dan mulai menjalin keakraban dengannya. Saat itu Sophie berpamitan pergi mencari tempat sepi untuk buang air. Dan di sana teman-temannya memperingatkan Josh untuk tidak terlalu dekat dengan Sophie yang saat ini sedang mabuk berat. Tak menghiraukan perkataan sahabatnya, Josh menyusul Sophie ke hutan. Tiba di belakangnya, kedatangan Josh mengejutkan Sophie. Kemudian terlihat Josh yang tampak menjadi kasar, memaksa Sophie untuk berhubungan. Yang tentu saja kelakuan itu membuat Sophie menjadi tak nyaman dan berusaha menghindarinya. Berteriak meminta pertolongan, yang mana suara itu terdengar oleh teman-teman Josh yang kemudian segera datang ke lokasi menghentikan perbuatannya. Josh sepertinya menyimpan kebencian atas perkataan Sophie sebelumnya. Sophie berlari jauh ke dalam hutan, diikuti oleh teman-temannya yang berniat untuk menenangkannya. Namun Sophie yang ketakutan terus bersembunyi. Perlakuan kasar Joshua membuatnya trauma, menimbulkan ketakutan di hati dan kepalanya. Aksi kejar-kejaran itu terus berlanjut hingga ke pinggir tebing. Seorang pria berhasil menangkapnya, mencoba untuk menenangkan Sophie. Namun Sophie yang panik menggigit tangan pria itu mencoba untuk melepaskan diri. Di belakangnya Josh yang emosi tiba-tiba saja memukul Sophie, membuatnya terjatuh dari atas tebing. Suara teriakan itu membangunkan Kelly yang kemudian keluar dari tendanya dan tak mendapati seorang pun di sana. Di bawah tebing mereka mendapati Sophie yang kesakitan meminta pertolongan mereka. Saat itu Ray mencoba untuk menghubungi panggilan darurat, namun Josh tak menyetujuinya karena menurutnya hal itu hanya akan membuat mereka berurusan dengan hukum. Josh menginginkan agar Sophie dibiarkan saja di sana. Jikapun pada akhirnya Sophie tewas,
Josh meyakinkan bahwa mereka tidak akan tertangkap seperti halnya yang telah mereka lakukan sebelumnya, sehingga diketahui bahwa sebelumnya Josh pernah melakukan hal serupa dan ia berhasil lepas dari jerat hukum. Sophie terus memohon kepada mereka untuk diselamatkan, namun Josh bersikeras pada keputusannya untuk tidak akan mengambil langkah demi menyelamatkannya. Kemudian berbalik, Josh mengambil sebuah batu besar berniat untuk menghabisi Sophie. Namun tindakan keji itu tak sepenuhnya disetujui oleh Ray yang terus saja berusaha untuk menghalanginya. Hingga kemudian Josh mengancamnya untuk ikut bersama atau melawan keputusan mereka. Ray seperti kebingungan ketika melihat Zack dan Taylor yang hanya terdiam seakan menyetujui tindakan Josh untuk menghabisi Sophie. Dengan kejam, Josh mengangkat batu dan memukulkannya ke kepala Sophie, membuatnya tewas saat itu juga. Seakan ingin menanggung perbuatan itu bersama-sama, lalu secara bergantian mereka melakukannya dan mengoleskan darah itu di tangan Ray, sehingga membuat Ray pun terlibat dalam perbuatan itu. Kemudian tak lupa mereka membersihkan kuku Sophie untuk menghilangkan barang bukti. Di tempat lain, Kelly yang terus berjalan telah berada di dekat mereka. Suasana gelap di hutan itu membuatnya kesusahan menemukan keberadaan mereka. Lalu Kelly membuka kamera agar dapat melihat lebih jelas di kegelapan malam. Dan ketika itu didapatinya sebuah perbuatan keji ketika mereka sedang melemparkan tubuh Sophie dari atas tebing. Penglihatan itu membuatnya begitu syok dan tanpa disadarinya, Kelly berteriak yang mana teriakan itu mengalihkan perhatian mereka, membuat mereka menyadari bahwa Kelly telah melihat semua kejadian ini. Dengan ketakutan, Kelly bergegas pergi dari sana diikuti oleh rombongan itu di belakangnya. Hingga terjadilah sebuah aksi kejar-kejaran di dalam hutan gelap pada malam itu. Dalam pelariannya, Kelly tersandung dan membuatnya terjatuh sehingga kamera itu lepas dari genggamannya. Berusaha untuk meraih kembali kamera sebagai barang bukti kejahatan mereka, yang mana usaha itu memakan waktu sehingga mereka saat ini berada dekat di belakangnya. Kelly berlari menuju ke kabinnya. Di sana ia berpapasan dengan Ray yang hanya diam dan tak berniat untuk menangkapnya. Membiarkan Kelly pergi ke kabin untuk mengambil tas dan peralatan mendakinya, lalu Kelly kembali berlari menjauhi mereka. Dengan pengalaman yang didapatnya dari luka, Kelly menuju ke sisi tebing dan tanpa peralatan ia mulai memanjat diikuti oleh Tyler di belakangnya. Tyler berusaha menarik Kelly, meraih tasnya, sehingga membuatnya terbuka, menjatuhkan kamera dan peralatan memanjat dari dalamnya. Juga karena kejadian itu membuat Tyler hampir saja terjatuh dari tebing. Beruntung bagi Kelly, ia berhasil meraih kembali kamera itu, melanjutkan memanjat dengan Tyler yang masih saja berusaha untuk menariknya. Sebisa mungkin Kelly berusaha menghindar. Ketika Tyler berhasil meraihnya, Kelly melepaskan satu tendangan yang menggoyahkan keseimbangan Tyler sehingga membuatnya terjatuh dari atas tebing. Kecelakaan itu membuat tulang kakinya patah sehingga mereka menghentikan pengejaran untuk sementara waktu demi merawat Tyler. Lalu mempersiapkan peralatan memanjat, mereka berniat kembali melanjutkan perburuan. Setibanya di sana, Josh yang saat itu tak membawa sarung tangan kembali ke kabin untuk mengambilnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ray yang mengungkapkan pendapatnya kepada Zack agar mereka tak melakukan kejahatan ini. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, maka mereka tidaklah akan terjerat oleh hukum. Namun Zack yang mengingat kembali ikatan erat persahabatan mereka tetap pada niatnya untuk terus membantu Josh. Sekian lama menunggu, Josh tak kunjung kembali. Lalu Zack menyusulnya ke kabin dan mendapati Josh dengan sarung tangannya baru saja keluar dari kabin. Kelly mengingat kembali teknik memanjat yang pernah diajarkan oleh Luka, lalu membuka peta tebing yang didapatnya ketika mereka memanjat sebelumnya. Perlahan menaiki tebing, tiba-tiba Kelly terdiam ketika mendapati seekor ular merayap di atas tangannya. Di sisi lain, Josh dan rombongannya mulai memanjat dari sisi sebelahnya. Rintangan dalam pelariannya serasa tak berkesudahan. Saat itu Kelly beristirahat di sisi tebing dan tanpa disadarinya botol air miliknya terjatuh dari atas tebing. Sebuah petaka dehidrasi yang akan segera datang dalam beberapa jam kemudian. Sedangkan Josh dan rombongannya mengambil jalan lain untuk sampai terlebih dahulu di puncak tebing. Melanjutkan perjalanannya, Kelly mendapati seutas tali dan tenda milik orang terdahulu yang tertinggal di sana. Is that you, Kelly?
Sesaat Kelly akan mencapai puncak, ternyata Josh dan rombongannya sudah terlebih dahulu tiba di sana. Josh mencoba menjelaskan kepadanya bahwa mereka hanyalah menginginkan kamera itu dan akan mengangkat Kelly keluar dari sana. Menurunkan seutas tali, mereka merayu Kelly untuk meraihnya. Namun Kelly yang menginginkan keadilan atas kematian sahabatnya menolak mereka dengan mengirimkan sebuah tulisan yang berisi sebuah makian kepada mereka. Ketika malam akan tiba, Kelly mengambil dan memasang kembali tenda untuk beristirahat. Sedangkan di atasnya, Josh menunggu karena meyakini bahwa tak ada jalan keluar bagi Kelly untuk pergi dari sana selain tewas atau mengharap pertolongan dari mereka. Saat itu Ray membuka sebuah foto di handphone Kelly yang memperlihatkan aktivitas memanjatnya bersama Luka 1 tahun yang lalu. Dan menurutnya, ketika itu Kelly dan Luka gagal dalam kegiatan memanjatnya. Sehingga diketahui bahwa kegagalan itulah yang menyebabkan kematian Luka. Dan alasan kedatangan Kelly adalah untuk memanjat demi mengenang kebersamaannya bersama Luka. Tepat 1 tahun setelah kejadian itu berlalu. Ketika tengah malam, Josh mencoba untuk menghabisi Kelly dengan tas yang beberapa kali diayunkannya tepat mengenai tenda Kelly. Goncangan itu membuatnya terlempar keluar dan kemudian terlepas dari pegangannya. Sehingga mau tak mau Kelly berpegangan pada tas yang talinya terhubung ke atas. Mengetahui bahwa Kelly berpegangan pada tas, dengan segera Josh memotong tali untuk menjatuhkannya ke dasar tebing. Beruntung baginya, Kelly masih sempat berpegangan pada dinding tebing. Mengira bahwa semua sudah aman, Kelly kembali masuk ke dalam tenda. Namun tiba-tiba dari luar Zack mendatanginya, merusak tenda, mengancam Kelly untuk menyerahkan kamera. Dan dengan terpaksa Kelly menyerahkannya sambil bersiap dengan pisau di tangannya. Secara mengejutkan Kelly menyerang Zack dan menusuknya bertubi-tubi. Amarah itu membuatnya hampir saja terjatuh jika saja ia tak sempat meraih Zack dan berpegangan padanya. Lalu Zack berteriak, meminta Josh untuk menarik mereka ke atas. Di atas, Kelly menarik pisau milik Zack dan berhasil melukai Josh. Lalu kembali ke bawah, meraih tenda yang saat itu ikatannya tak lagi kuat. Menyadari hal itu, Kelly segera menyelamatkan tas dan sesaat ketika Kelly berhasil meraih pijakan, tenda itu pun terjatuh. Yang mana hal itu berarti Kelly harus terus berdiri, tanpa tempat untuk berteduh ataupun beristirahat. Setelahnya mereka melakukan diskusi. Saat itu, Ray menyampaikan pendapatnya agar mereka segera pergi meninggalkan Kelly yang tak mungkin bisa keluar dari sana. Karena menurutnya saat ini tidak ada kemungkinan lain bagi Kelly selain tewas kelaparan atau terjatuh dari atas tebing. Pendapat itu disetujui oleh Zack yang juga mendukung Ray, sehingga membuat Josh memutuskan untuk kembali dan meminta pertolongan tunangannya untuk memanggil bantuan. Ketika Josh telah tertidur, Zack membangunkan Ray, mengungkapkan kecurigaannya terhadap Josh, yang mana menurutnya Josh tidaklah lagi berhubungan dengan tunangannya, sehingga mana mungkin Josh akan meminta pertolongannya. Juga kejanggalan yang dirasakannya ketika Josh membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk sekedar mengambil sarung tangan, yang mana menurutnya ia mencurigai bahwa Josh telah menghabisi Tyler. Meminta Ray untuk menghidupkan suar yang ada di jam tangan Josh, lalu segera pergi dari sana tanpa sepengetahuannya. Sebuah saran yang bisa diterimanya. Kemudian perlahan Ray mendekati Josh, mencoba meraih jam tangannya. Tiba-tiba saja saat itu Josh terbangun dan dengan emosi Josh menangkapnya, menakut-nakuti akan menjatuhkan Ray. Yang ternyata diketahui bahwa Josh mendengar semua percakapan mereka karena sebenarnya ia tidaklah sedang tidur. Lalu mengungkapkan sebuah rahasia tentang kekasih Zack yang telah melakukan hubungan terlarang dengannya. Perkataan itu cukup untuk memukul dan menyakiti hati Zack. Setelahnya ketika Ray sedang tidur, Josh datang menghampiri Zack yang saat itu sedang buang air berdiri di sisi tebing. Dari belakangnya, ia memukulkan palu yang membuat Zack tumbang dan terjatuh dari sana. Ketika terbangun, Ray menanyakan keberadaan Zack, dan Josh mengatakan bahwa Zack telah turun untuk menyusuri jalan kembali ke kabin dan meminta pertolongan. Tanpa rasa curiga, Ray mempercayai perkataannya. Lalu Ray berinisiatif untuk mendatangi Kelly dengan membawa palu Josh demi mengambil kamera itu agar mereka bisa segera pulang. Perlahan turun, Ray mencoba untuk membuatnya percaya. Merayu Kelly dengan memberikannya makanan. Ray mengatakan yang sebenarnya terjadi dan juga Zack yang sedang pergi mencari pertolongan.
Namun segera Kelly menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa Zack tidaklah mungkin menyusuri tebing dengan kaki yang terluka tanpa peralatan. Dan sebenarnya, ia melihat Zack telah tewas terjatuh dari tebing. Perkataan itu cukup mengejutkan Ray, karena bisa saja ia menjadi target Josh selanjutnya. Ketika itu Kelly menyerahkan kameranya dan kemudian Ray memintanya untuk berteriak, seolah-olah Ray telah menghabisinya. Setibanya di atas, Josh membuka kamera itu yang ternyata tak lagi memiliki kartu memori di dalamnya, membuatnya marah. Ditambah lagi ketika melihat Ray yang saat itu sedang mencoba menelpon Tyler untuk menanyakan keberadaan Zack. Yang ternyata saat itu handphone Tyler berdering di dalam jaket Joshua. Hingga diketahuilah sebuah fakta bahwa semua kecurigaan Zack sebelumnya adalah benar. Bersiap dengan palu di tangannya, Ray terlibat perkelahian dengan Josh yang tampil lebih dominan sehingga dengan mudah mengalahkannya. Lalu mengikat Ray, Josh kemudian membakar tubuhnya dan menjatuhkannya tepat di hadapan Kelly. Selanjutnya kita diperlihatkan Kelly yang terbayang dengan peristiwa tahun lalu ketika ia sedang memanjat bersama Luka. Hari itu Luka sedang mempersiapkan cincin untuk melamarnya. Namun cincin itu terjatuh dan tersangkut pada bebatuan di bawahnya, sehingga Luka melepaskan tali pengikat untuk dapat turun dan mengambil cincin itu. Lalu ia tersenyum kepada Kelly sambil menunjukkan cincin yang akan diberikan untuknya. Tiba-tiba batu pijakannya runtuh, membuat Luka terjatuh dan tewas saat itu juga. Tak ingin berlama-lama, Joshua segera menemui Kelly menawarkan pertukaran antara cincin Luka dengan kartu memori kamera. Dalam keadaan terdesak, Kelly mengatakan bahwa ia telah menyimpan kartu memori itu di sebuah lubang di dekat sana. Josh yang mempercayai pengakuannya segera menuju ke lubang itu. Ternyata lubang itu merupakan sarang ular berbisa yang ketika itu juga menyambar tangan Josh untuk melindungi sarangnya. Dengan marah, Josh kembali menghampirinya, menyerang Kelly yang telah bersiap dengan pisau di tangannya. Kemudian menyerang balik Josh dan memotong tali pengaitnya, membuat Josh terdesak dan hanya berpegangan pada batu pijakan Kelly. Tak ada yang bisa dilakukannya selain memelas, memohon pertolongan Kelly. Namun Kelly hanya berdiam diri menanti pembalasan atas perbuatan keji Josh yang telah menghabisi Sophie dan juga teman-temannya sendiri. Mengambil cincin itu yang dikalungkan di lehernya, dan tak lama kemudian Josh yang telah kehabisan tenaga jatuh dari ketinggian. Kelly menunggu di sana hingga pagi tiba. Kemudian ia melanjutkan memanjat tebing untuk menyelesaikan tujuannya bersama Luka yang belum terselesaikan, sekaligus mengenang kekasihnya itu tepat 1 tahun setelah kepergiannya dan film pun berakhir. Kelly kedatangannya adalah untuk memanjat demi mengenang 1 tahun kepergian kekasihnya. Sebuah petaka tiba ketika tanpa sengaja ia menyaksikan 4 orang pria telah melakukan kejahatan terhadap sahabatnya. Dengan kamera yang coba ia pertahankan sebagai barang bukti, Kelly bertahan di sisi tebing curam demi memperjuangkan sebuah keadilan. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan, dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.